Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Runtul Afandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang humas untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, sebelum kita ke humas, kalian harus mengerti dulu apa sih itu humas, apa sih kepanjangan humas. Nah, kepanjangan humas sendiri adalah hubungan masyarakat. Nah, secara bahasa humas itu adalah proses komunikasi yang strategis digunakan oleh satu pihak, bisa itu individu, perusahaan atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Nah, sedangkan menurut Haris Munandar 1992, pengertian hubungan masyarakat itu humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang menyangkut keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik. Nah, itu pengertian humas. Nah, sekarang adalah tujuan humas. Nah, humas itu ada tujuannya tersendiri. Contohnya di suatu perusahaan. Di suatu perusahaan tujuan humas, diadakannya humas itu ada 14. Humas atau public relation adalah yang pertama, untuk mengubah citra umum di mata masyarakat sehubungan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Yang ketiga, untuk menyebarluaskan suatu cerita yang sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. Yang keempat adalah untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pangsa pasar baru, menarik perhatian masyarakat. Yang kelima adalah untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat bursa saham atau rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau saham tambahan. Yang keenam, untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan masyarakatnya. Sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan masyarakat terhadap niat baik perusahaan. Nah, jadi ditakutkan ada salah paham didirikan suatu perusahaan. Yang ketujuh, untuk mendidik konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Nah, untuk ke-8, untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya sesuatu. Meyakinkan masyarakat. Yang ke-9, untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko pengambil alihan oleh pihak lain. Yang ke-10, untuk menciptakan identitas perusahaan. Jadi identitas perusahaan itu terkenal. Oh, ini perusahaan apa, tempatnya di mana gitu. Polytron terkenal kualitasnya gitu. Yang ke-11, untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para pemimpinan perusahaan organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, kegiatannya aktivitas kepada masyarakat itu seperti apa gitu. Yang ke-12 adalah untuk mendukung keterlibatan suatu perusahaan sebagai sponsor dari suatu acara. Nah, jadi jika ada suatu acara, terus perusahaan yang kita bangun terkenal, maka jadi sponsor, seperti contoh Adidas sepatu gitu. Yang ke-13, untuk memastikan bahwa para politisi benar-benar memahami kegiatan-kegiatan atau produk perusahaan yang positif, agar perusahaan yang bersangkutan terhindar dari peraturan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang merugikan. Yang terakhir adalah untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan perusahaan agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan itu mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. Jadi agar tersebar luas bahwasannya perusahaan yang kita bangun itu mengutamakan kualitas untuk produk-produk yang telah kita sebar luas. Yang sekarang adalah fungsi humas. Fungsi humas tersendiri menurut para pakar Catlip dan Genter. Yang pertama adalah menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah
menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebar informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan. Yang ketiga adalah melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum masyarakat. Yang terakhir adalah membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik baik internal maupun eksternal. Yang terakhir adalah peranan humas. Peranan humas itu ada 3. Yang pertama, expect credible communication. Tugas humas dianggap sebagai orang ahli. Dia menasihati pimpinan perusahaan atau organisasi. Hubungan mereka diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasien. Jadi ketika pimpinan ada masalah, humas mengingatkan, menasihati, atau salah teknis, saling bertukar pikiran lah. Yang kedua adalah problem solving processor facilitator, yakni peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranan ini tugas humas melibatkan diri untuk dilibatkan dalam setiap manajemen krisis. Jadi setiap ada masalah, humas ini memberikan saran bagaimana jalannya ke depannya. Yang ketiga adalah communication facilitator. Peranan tugas humas sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik, baik dengan publik eksternal maupun internal. Maksudnya adalah tugas humas, peranan humas itu adalah menyebarluaskan, menjalin hubungan agar tidak miskomunikasi dengan masyarakat, dengan pelanggan, dengan semua orang-orang untuk memajukan perusahaan yang kita bangun. Nah, tugas humas yang pertama adalah menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik. Kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan organisasi lembaga, yaitu menangkap apa yang publik sarankan kepada perusahaan terus dilaporkan kepada manajemen untuk kebijakan selanjutnya. Yang kedua adalah mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Mengevaluasi program-program organisasi lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Jadi humas, hubungan masyarakat. Intinya selalu berhubungan dengan masyarakat, yaitu tidak miskomunikasi lah, untuk menjaga citra perusahaan yang kita bangun. Dan menurut para pakar atau ahli, yaitu Katlib Engkenter, menyatakan tugas humas itu ada 6. Yang pertama, mendidik melalui kegiatan non-profit suatu publik untuk menggunakan barang atau jasa instansinya. Yang kedua adalah mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara instansi dengan publik. Yang ketiga adalah meningkatkan penjualan barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Jadi humas ini selalu berkomunikasi, selalu berhubungan, menjalin persaudaraan agar tidak miskomunikasi dengan masyarakat. Yang kelima adalah mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat atas kebutuhan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Jadi humas ini menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan perusahaan yang kita bangun. Kelengkapan. Yang keenam adalah mencegah penggeseran penggunaan barang atau jasa yang sejenis dari pesaing perusahaan oleh konsumen. Jadi humas itu menjaga penggeseran penggunaan jasa yang sejenis dari pesaing. Jadi ketika kita membangun perusahaan, contohnya seperti Aqua, nah satunya itu anggapannya Santri. Nah, bagaimana produk kita itu unggul, tetap terjaga, dan tidak kalah saing dengan perusahaan yang sama dengan kita. Kegiatan-kegiatan humas. Kegiatan humas antara lain menulis, editing, media relation, special event, berbicara,
produksi riset, programming, and counseling atau konsultasi. Waktu terbesar adalah untuk koordinasi perencanaan dan negosiasi. Nah, cukup sekian dari saya, kurang selebihnya mohon maaf karena saya insan tidak luput dari salah dan dosa. Kurang cukup sekian. Nah, itu tadi penjelasan Mas. Apabila ada salah kata dan mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, penjelasan yang kurang atau yang lain yang tidak mengenakan Anda, ya mohon maaf. Karena al-insan, manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.